Oke, selamat datang di live pada malam hari ini. Saya atur dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Mari kita sama-sama belajar lagi untuk persiapan tes CPNS ya. Jadi masih dengan buku drilling ini dari Pingli dan Pandiape. Kita sudah ada di live yang ke-6 ya, tentang soal cerita. Tadi sore belum sempat untuk live karena ada kegiatan di luar. Jadi baru malam hari ini baru kita sempat lagi untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah dibahas sampai di deret angka. Nah, di malam hari ini kita skip, kita melanjutkan ke model soal cerita. Oke, mari kita sama-sama belajar mulai dari soal nomor 1 ya. Sinta membeli satu kodi barang dengan harga 370.000. Oke. Soalnya nyambung ke atas, mungkin saya tuliskan dulu soalnya di atas supaya tidak kepotong ya. Sinta membeli satu kodi barang dengan harga 370.000 rupiah. Jika perbandingan ya. Jadi ini soal ceritanya masih ada hubungan sama perbandingan. Kita lihat sama-sama ya dari atas. Oke, settingannya belum dapat nih. Nomor 1. Oke, silakan yang mau coba untuk menjawab dulu, dibaca-baca soalnya untuk nomor 1. Sinta membeli satu kodi barang dengan harga 370.000. Jika perbandingan jumlah barang yang dibeli Sinta dan Maya 2:5, berapakah selisih yang harus dibayar oleh keduanya? Jadi ada di sini istilah kodi ya. Kodi. Kodi itu artinya 20 buah ya. Jadi ada istilah satuan-satuan itu. Ada yang lusin, ada yang kodi, ada yang rim ya, dan lain-lain. Nah, di sini istilah kodi ya. Satu kodi 20 buah. Sinta membeli 20 buah barang dengan harga 370.000. Dengan perbandingan 2:5 ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau Sinta banding Maya adalah 2:5. Maka kalau Sintanya 20 buah, maka Mayanya berapa buah kira-kira ya. Jadi di sini berlaku perbandingan. Kalau 2 senilai dengan 20, maka 5 senilai dengan apa ya. Jadi kita bisa kali berapa? 2 kali berapa untuk dapat 20. Jadi 2 kali 10 ya. 2 kali 10, 20. Jadi 5 juga kita kali 10, 50. Ya, seperti ini. Nah, katanya 20 buah atau satu kodi itu setara dengan 370.000. Ya, jadi kalau yang ditanya di sini selisihnya kalau 30 berarti berapa? Ya, selisih berarti 50 dikurangi 20 sama dengan 30 ya. Jadi kita akan mencari perbandingan senilai antara yang 20 buah ya barang, kalau 20 setara dengan harga 370.000. Nah, pertanyaannya kalau 30, nah itu senilai dengan berapa? Jadi ini perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Jadi 20 per 30 sama dengan 370.000 per X. Nah, kira-kira seperti ini penyelesaiannya.
50 itu apa? Ya 50 itu adalah barangnya si Maya ya. Ini barangnya si Maya. Nah, karena yang ditanya sebenarnya adalah selisih, jadi kita kurangkan barangnya ya. Karena selisih barangnya 30. Seperti itu. Boleh juga sih sebenarnya kita cari yang 50 itu berapa harganya. Habis itu kita kurangkan nanti ya, karena yang ditanya adalah selisih. Nah, ini kita kerjakannya seperti apa perbandingannya, perbandingan senilai. Ya, biasanya kita sederhanakan dulu ya. Boleh sih langsung kali silang, ya boleh dikali silang atau boleh disederhanakan dulu. Nolnya kita coret. Nah, lalu kita kali silang ya, 2 kali X, 2X. Kemudian 3 kali 370.000. Nah, kemudian nanti sisa dibagi 2 ya. 3 kali 370.000 bagi 2. Nah, silakan mungkin dari sini bisa dilihat-lihat ya. Proses pengerjaannya dari awal kita mencari dulu ya si Maya punya berapa. Kalau si Sinta 20 buah atau 1 kodi, maka si Maya otomatis karena 2:5 ya, maka dia 50 buah. Selisihnya berarti karena yang ditanya selisihnya berarti 30 buah. Nah, selanjutnya pakai perbandingan. Kalau 20 barang itu seharga dengan 370.000. Nah, kalau 30 barang itu seharga dengan berapa? Halaman berapa? Ini halaman 196 tentang soal cerita nomor 1. Ya, user 3001 sudah menjawab. Sen menjawab. Ya, yang lain sini Sisi sudah menjawab. Oke. Ya. Jawabannya sama semua ya. Oke. Ya, jadi kita boleh kalikan dulu baru dibagi. Ya, jadi kalau dikalikan dulu baru dibagi, sama hasilnya kalau dibagi dulu. Jadi misalnya 3 kali. Nah, 370.000 ini kita bagi 2 ya. 3 bagi 2 1, sisa 1, 17 bagi 2 8, 8 kali 2 16, sisa 1, 10 bagi 2 5. Nolnya ikut. Jadi X-nya adalah 555 ya. 555.000. Ya, jadi ini pengerjaan untuk nomor 1 dengan perbandingan senilai. Kuncinya di perbandingan senilai. Sistem kali silang ya. Silakan Mbak Rutzusi. Kalau ingin ditanyakan boleh sekarang di screenshot juga boleh. Mantul Neri Oktaviani. Oke, silakan di screenshot bagi yang butuh penyelesaiannya. Next ya, sambil dilihat-lihat kita coba lihat intip-intip soal nomor 2 ya. Ini sebenarnya biar tidak usah terlalu cepat, yang penting kita detail ya dalam mengerjakan soal-soalnya. Kita bisa paham betul-betul. Perbedaan senilai dan tidak senilai. Attitude bertanya ya. Perbandingan senilai dan tidak senilai ya. Jadi kalau perbandingan senilai itu dari soalnya ya kita membaca. Sambil yang lain kerja nomor 2 ya. Apabila barang bertambah, maka otomatis harga barangnya juga makin tinggi ya. Jadi itu namanya senilai. Jadi ada 2 variabel atau 2 apa ya istilahnya, 2 item ya. Kalau keduanya searah, kalau yang satu bertambah yang lain bertambah, atau yang satu berkurang yang lain juga berkurang, itu namanya perbandingan senilai ya. Jadi kita kerjanya langsung kali silang. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu salah satunya misalnya yang satu bertambah yang satunya menurun, berkurang. Kayak hari dengan pekerja. Misalnya lagi buat rumah. Kalau 10 orang bisa buat rumahnya dalam waktu 30 hari misalnya. Nah, kalau orangnya bertambah misalnya jadi 20 pekerja, maka otomatis harinya justru
berkurang, artinya pekerjaannya makin cepat selesai. Itu namanya perbandingan berbalik nilai ya. Jadi cara kerjanya sisa dibalik saja sih salah satunya. Aisbir menyukainya. Lanjut ya, silakan lanjut. Nomor 2. Dicoba jawab. Nomor 2-nya. Oke, nomor 2 ini sambil saya kasih clue-clue. Lila punya 2 buah lemari. Ada harga 465.000, ada harga 564.000. Jika dia mendapat untung 14.000 dari penjualan kedua lemari, ya maka berapakah rata-rata penjualannya? Oke, berapakah harga rata-rata penjualan lemari tersebut? Ya, jadi setelah kita membaca soal, kita artinya kita melakukan strateginya dulu apa ya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kita jumlahkan dulu harga 2 lemarinya. Ya, karena di sini kan mendapat untung 14% dari penjualan kedua lemari. Ya, jadi kita jumlahkan dulu 14% ya, bukan 14.000. Kita jumlahkan dulu harganya ya, 4564 tambah 465. Kita jumlahkan dulu. Jadi 564 tambah 465. Ini hasilnya berapa nih? 9, 12, 12. Jadi 1.029.000. Nah, ya, selanjutnya kita mencari keuntungannya. Ya, jadi keuntungannya kan 14%. Ya, jadi ada 2 cara nih untuk mencari keuntungan ya. Ya, jadi boleh cari 14%-nya dulu. 14% dari 1.029.000. Nah, setelah dapat untungnya baru kita tambahkan dengan awalnya ya, harga awalnya. Nah, saya biasanya pakai sistemnya karena yang ditanya ini nanti mengarah pada harga rata-rata ya. Harga rata-rata berarti termasuk di dalamnya modal. Ya, modal dengan untung. Jadi saya cenderung memakai sistem jumlahkan langsung. Ya. Jadi harga jualnya total adalah 100% ditambah dengan 14%. Jadi 114%. Ya, jadi saya biasanya ambil 114% dari 1.029.000. Nah, ini sisa nanti hasilnya ini yang kita bagi rata, karena berapa rata-rata harga jual kedua lemari. Jadi rata-rata harga itu berarti ditambahkan kemudian dibagi. Halaman berapa, Bang? Halaman 196. Ya. 114. 114 dari mana? Ya, jadi kalau harga awal atau modal itu 100%. Ya. Kemudian untungnya kan 14%. Jadi kita sisa jumlah ya. 100 tambah 14. Ini akan sama saja ketika kita cari dulu 14%. Habis itu kita tambah dengan 1.029.000. Seperti itu. Nah, jawaban BB Shop ini sudah ada. Ya, 5. Ada di pilihan nggak? 586, 530. Tidak ada di pilihan ya. Apakah memang seperti itu atau ada kekeliruan dari BB Shop? Denkies dari mana? Kenapa harus 100? 114. Oh ya. Udah ya, nggak ada jawaban ya. Oke, kita lanjut kerjakan ya. Ya, jadi saya coba kerjakannya di sini. Harga jualnya 114 per 100 dikali persen, artinya per 100 ya. 1.029.000. Nah, nanti ini akan dibagi 2 ya. Nah, nanti ujung-ujungnya akan dibagi 2 karena ini ada 2 barang yang dijual. Nah, mungkin lebih simpelnya saya langsung bagi 2 saja 114-nya ya. Jadi 114-nya ini kita bagi 2 jadi 57 per 100 kali
102900. Ini untuk dapat rata-rata harga jual. Nah, jadi ini sisa kita coret nolnya 2. Berarti kita sisa mengalikan 57 dengan 1029 ya. Kita kali biasa ya. Ini coba kalikan cakar di sini, 1029 kali 57. 102 5 10, kemudian ini 714, kemudian ini 45, kemudian ini 63, 3, kemudian 5, 15, kemudian 6, 8, 5 ya. Jadi jawabannya 586 53 tambah 01. 586 530. 586 530 ya, tidak ada di pilihan jawaban. Ya, jadi jawabannya yang F ya. Yang jawabannya yang F, 586 530. Oke. Kira-kira seperti itu. Oh, thanks. Oke, sudah dibantu jelasin ya. 57 dari mana, Kak? 57 itu dari 114 bagi 2 ya. Saya bagi langsung. Sebenarnya boleh 114 kali 1.029.000. Habis itu nanti setelah dapat jawaban dibagi 2. Karena yang ditanya soal rata-rata harga jual lemari. Nah, lemarinya kan ada 2. Ada 2 nih, makanya ada bagi 2-nya. Jadi simpelnya kita bagi 2 dari awal untuk mempermudah penyelesaian. Apa nggak sayang dicoret bukunya? Mood, nggak sayang. Tandanya bukunya dipelajari ya. Seperti itu. Next, apa gimana mau nanya-nanya? Boleh, silakan. Silakan ditanyakan. Ada yang kurang jelas sambil lihat nomor 3. Jadi saya lihat soalnya ini untuk nomor 1 dan 2 masih nyambung ya. Vanilla caramel, taktis Pak? Bukan taktis, ini masih yang drilling ya, yang di etalase 1. Kalau taktisnya saya sudah minta sampelnya, belum tiba. Oke, next nomor 3, berapa banyak bilangan bulat positif yang memenuhi persyaratan kurang dari 200 terdiri dari 3 angka. Setiap bilangan mengandung angka yang sama. Kalau di soal nggak ada jawaban, harus dijawab apa ya, Kak? Biasanya kalau soal CPNS yang aslinya itu pasti ada jawabannya ya, karena sudah melalui pemeriksaan yang ketat. Ya, jadi kalau merasa tidak ada jawaban, ya jawab saja ya yang paling mendekati, karena sistem CPNS itu tidak sistem minus. Artinya kita jawab saja sesuai dengan keyakinan kita dan hasil pengolahan ya. Udah PNS, Kak? Iya, alhamdulillah udah PNS sejak tahun 2015. Sistem cat yang pertama ya, 2015. Oke, coba-coba nomor 3-nya silakan. Dilihat-lihat, dibaca-baca, terus kita bahas bersama di nomor 3-nya. Bentar ya, saya ambil minum dulu sambil menunggu. Boleh dibaca-baca dulu nomor 3. Oke, kita spill sedikit. Ada yang bisa jawab? Kalau semalam live-nya rame ya, karena soalnya tentang soalnya tentang deret angka, semuanya pada bisa. Semuanya pada semangat tuh jawabnya. Ini sudah mulai soal cerita nih, sudah mulai pusing-pusing dikit ya. Oke, kita bahas bersama.
Berapa banyaknya bilangan bulat positif yang memenuhi persyaratan kurang dari 200? Jadi kurang dari 200. Terdiri dari 3 angka. Ya. Jadi maksudnya kurang dari 200 terdiri dari 3 angka. Kemudian disusun dari angka 1 sampai 7 aja. Jadi misalnya 1, 3, 5. Nah, ini memenuhi karena ini kurang dari 200. Kemudian penyusunnya hanya angka yang ada di sini ya. Jadi 1, 3, 5 masuk. Kalau misalnya 138, nah ini tidak masuk. Atau 183, ini tidak masuk karena penyusunnya ada angka 8. Jadi yang diminta suruh untuk kita jawab hanya angka-angka dari penyusunnya 1 sampai 7. Nah, secara otomatis kalau seperti itu maka kita mungkin kerjanya manual barangkali ya. Kalau belum tahu teorinya kita kerjanya secara manual. Jadi kerjanya satu-satu di list. Ya, di list angka-angkanya. Nah, ini bilangan yang bisa kita dapatkan setelah di list itu akan banyak sekali ya. Jadi kita mungkin kerjanya tidak efektif ya. Makanya diberikan cara di materi peluang. Ya, ulangi Kak, belum paham. Yang nomor berapa yang mau diulangi? Ya. Jadi kita dikasih namanya materi peluang. Jadi ada sistem namanya kaidah pencacahan. Di sini namanya filling slot. Jadi kita mengisi tabel. Nah, isi tabel sesuai kemungkinan. 135. 135 maksudnya tadi. Yang angka 135 ya. Iya. Jadi maksudnya tadi kenapa 135 itu berasal dari angka menurut soal ya. Angkanya kurang dari 200. Ini saya ambil contoh saja ya. Angka yang kurang dari 200 yang penyusunnya dari angka 1 sampai 7. Jadi 135 itu memenuhi. Bang Mun live TikTok juga ya. Iya. C ya, iya konsepnya nggak ngerti. Ulangi. Oh iya, saya ulang ya dari awal. Oke, biar semuanya paham nih. Saya ulangi dari awal. Soalnya meminta kita mencari angka-angka yang bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 angka yang kurang dari 200. Jadi kita bisa kerjanya tapi penyusunnya hanya angka 1 sampai 7. Jadi misalnya yang terkecil kita dapat misalnya 111. Ini termasuk ya, ini termasuk dari angka-angka yang memenuhi persyaratan pada soal. Nah, atau kita ambil angka misalnya 101. Apakah 101 memenuhi? Nah, ini tidak. Karena penyusunnya harus angka 1 sampai 7. Kalau ada angka 0 nggak masuk tuh. Nah, jadi ini saya hanya kasih contoh ya. Kalau misalnya 135 kayak tadi, oh iya benar. Ini di bawah 200, kemudian penyusunnya ada di antara angka 1 sampai 7. Jadi masuk nih. Ya. Seperti itu. Mas Syarul menjawab A. 137 memenuhi, 136 memenuhi ya, karena ada di bawah 200 penyusunnya 1 sampai 7. Kemudian ada ujungnya tidak mengandung angka yang sama. Nah, saya belum baca sampai situ tadi ya. Kalau ada angka yang sama, berarti satu-satunya tidak masuk ya. Cancel nih. Nah, Listia, thank you diingetin. Jadi hanya angka-angka yang berbeda saja. Jadi kalau kita diminta kerjanya, kita akan list satu-satu, kebanyakan ya yang mau di list. Makanya ada teorinya namanya filling slot. Jadi kita mengisi Kenapa 3 kotak? Karena diminta, internetnya reconnecting soalnya. Ya, dibuat 3 kotak seperti ini. Terdiri dari 3 angka. Ya, kemudian kita akan membuat kemungkinannya ya, yang bisa masuk. Nah, 3 angka, kemudian kurang dari 200. Kalau kurang dari 200, berarti kemungkinan angka yang paling depan ini hanya angka 1. Ya, jadi tidak bisa diisi dengan angka lain. Ya, ratusan ya, ini ratusan. Kalau diisi dengan 2, nanti hasilnya 200. Kalau diisi dengan 3, nanti 300.
kelebihan, tidak memenuhi persyaratan yang ada pada soal. Jadi hanya angka 1 yang memenuhi. Nah, di puluhannya, di tengahnya kita rinci lagi angka-angka apa saja yang bisa masuk, ya. Ya, jadi karena kita sudah mengambil angka 1 tadi di depan ya, dari 7 kemungkinan kita sudah mengambil angka 1. Jadi kita tidak boleh ya, tidak mengandung angka yang sama. Jadi kita hanya bisa mengambil 2, 3, 4, 5, dan 6 dan 7. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. 42 bukan. 42 nggak ada di pilihan. Mbak Listia. Nah, kemudian, misalnya tadi kita udah ambil 1 ya. Nah, misalnya di angka kedua kita sudah ambil yang 2. Berarti kemungkinan untuk yang kotak ketiganya sisa 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi kita isi kotaknya sesuai dengan berapa banyak kemungkinan ya. Jadi kotak 1 hanya bisa diisi oleh 1. Kotak 2 bisa diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotak 3 hanya bisa diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi penyelesaiannya adalah 1 kali 6 kali 5. Jadi jawabannya adalah 30. Nah, sesuai dengan yang dijawab tadi sama Mas Syahrul ya. Ya, jadi tadi Mbak Neri Oktaviani belum tepat juga. Mbak Dep belum tepat. Ya, jadi ini konsepnya ya. Ini sebenarnya materi di peluang ya. Materi peluang untuk kelas berapa? Kelas 11 ya ada, kemudian di kelas 7 juga ada. Oke, ada tidak pertanyaan sebelum kita masuk ke nomor berikutnya? Coba soal sama lagi Kak, tapi beda soal ceritanya. Oke. Saya buatkan soal apa gimana nih? Karena soalnya di sini agak tidak sesuai ya. Coba saya buatkan deh soal. Oke, soal sudah ya. Sudah normal. Udah ya. Apa masih nge-lag? Apa udah normal? Silakan di komen-komen. Kalau di sini sih sudah normal kayaknya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Apa mending aja di end dulu ya. Di end dulu, baru sebentar kita lanjut.